Di awal film memperlihatkan sebuah kerajaan narkoba yang dipimpin oleh seorang pria bernama, kita sebut saja Lai Pak San. Setelah bertahun-tahun menjadi pemasok narkoba terbesar di Hong Kong, lalu pada tahun 1942, pada akhirnya polisi melakukan pergerakan dan menahan Lai Pak San seumur hidup di sebuah rumah sakit. Lai Pak San sendiri memiliki dua orang anak, yaitu yang pertama kita sebut saja Leman. Leman ini merupakan seorang buronan pengedar narkoba yang ulung. Dan si anak kedua yang bernama Lai Muntung, ia merupakan seorang terpelajar. Di sini si ayah berharap si Leman untuk menjadi penerusnya, karena Leman adalah seorang buronan yang tak tahu keberadaannya. Maka terpaksa Lai Muntunglah yang menjadi penerusnya. Di tempat lain, lebih tepatnya di sebuah mall matahari, semua pengunjung di sana dikejutkan dengan dua orang pria misterius yang tiba-tiba membantai semua warga sipil secara brutal. Mereka berdua tak pandang bulu, menghabisi semua orang, termasuk anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, tante-tante, bahkan lansia sekalipun. Singkat cerita, tak lama kemudian datanglah bala bantuan dari Biro Anti Narkotika yang dipimpin oleh seorang pria bernama yang kita sebut saja Citap. Ia dan rekan-rekannya terlibat aksi baku tembak secara langsung dengan kedua penjahat tersebut dan berhasil menghabisi salah satu penjahat. Citat yang tak ingin membiarkan satunya lagi kabur pun langsung mengikutinya. Hingga setelah beberapa saat pencarian, Citat yang berhasil menemukannya pun langsung menghabisinya saat itu juga. Dari aksi tersebut menimbulkan kemacetan parah dan membuat seluruh rumah sakit penuh di mana-mana. Di perjalanan menuju ke rumah sakit, Citat dan rekannya terlihat sedang membicarakan bisnis mereka di samping pekerjaan sebagai biro anti narkotika. Keduanya ternyata memiliki usaha sampingan sebagai pengedar dan biasanya memanfaatkan barang hasil penggeledahan. Singkat cerita, di rumah sakit tempat Lai Pak San dirawat, terlihat banyak sekali korban yang sedang diobati. Sebagai aparat yang ikut mengamankan pelaku, Citat yang tak ingin masyarakat khawatir pun menjelaskan kepada pihak media jika kedua pelakunya sudah dihabisi. Selesai diwawancara, Citat tak sengaja berpapasan dengan seorang pria yang terlihat putus asa menaiki eskalator. Si pria ini rupanya telah memasang bom bundir di dalam bajunya. Dan iya, atas meledaknya bom, pemerintah langsung menggelar rapat untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di mana salah satu petugas Biro Intelijen menjelaskan jika penembakan tersebut adalah ulah dua orang gangster dari geng Wahing yang mengidap gangguan mental. Mendengar geng Wahing, Citat mengingat salah satu intel Biro Narkotika bernama Mark yang hilang pasca memata-matai geng tersebut. 10分鐘就傳咗嚟我哋情報科，婷婷，我冇留意到佢，對唔住。 Sebelum pengeboman di rumah sakit terjadi, operator panggilan darurat juga mendapat panggilan dari pria misterius yang dalam panggilan itu, si pria hanya menyebutkan nama-nama yang ternyata merupakan nama samaran dari Mark itu sendiri, atau agen intel Biro Narkotika yang telah hilang. 因為工作關係，全部都係虛構出嚟。 Dan agar kasus ini segera terselesaikan, atasan kepolisian meminta seorang mantan kepala inspektur polisi untuk membantu Citat dalam menangani kasus ini. Selesai rapat, Citat dan Pak Inspektur terlihat sedang bersama Mutum. Mereka rupanya akan melakukan konferensi pers terkait pengeboman di rumah sakit tadi. Di sini, Pak Inspektur meminta Mutung agar tidak berbicara macam-macam tentang polisi. Apalagi terkait Lai Pak San yang juga menjadi korban. Karena jika sampai membocorkan rahasia penahanan Lai Pak San, maka polisi tak segan untuk menghancurkan perdagangan narkoba milik perusahaan mereka. Setelah menyampaikan konferensi pers sesuai dengan kemauan para polisi, Mutung yang merasa stres dan lemah pun segera menemui istrinya yang bernama Sian. Bukan untuk melakukan mantap-mantap, melainkan untuk melampiaskan amarahnya dengan memukul tembok menggunakan sebuah palu.
Di tempat lain, Citat terlihat sedang menghubungi bawahan Mutung bernama Paman Guai. Dari percakapan mereka, terungkap jika keduanya sudah saling bekerja sama demi keuntungan masing-masing. Di sini, Paman Guai memberitahu jika kiriman barang haram akan tiba di tempat biasa dan ia menginginkan Citat membersihkan area itu dari pengawasan polisi. Berlokasi di zona radioaktif tempat mendaratnya paket narkoba yang akan dikirimkan oleh Paman Guai. Di sana terlihat seorang eksekutor yang diminta Paman Guai untuk menjaga paket tersebut. Karena berdasarkan informasi, Leman atau kakak dari Mutung sudah bersiap mencuri paketnya. Tidak sendiri, seeksekutor elit bernama Ching ditemani para rekannya yang lain. Mereka bersiap di beberapa titik untuk menghadapi para anak buah Leman. Melihat kedatangan mobil yang disusul dengan kemunculan puluhan musuh, para eksekutor elit pun langsung melancarkan aksinya dan inilah yang terjadi. Meski harus kehilangan beberapa rekannya, Ching akhirnya berhasil mengamankan paket dan menyapu bersih seluruh anak buah Leman. Di sini, Paman Guai langsung memberitahu kabar keberhasilan itu kepada Mutung dan mengingatkannya agar memperbaiki hubungan dengan Leman. Selesai dengan misi pengamanan paket, Ching kembali ke markas para eksekutor elit untuk mengambil bayarannya. Dari semua rekannya yang lain, di sini terlihat Ching lebih dekat dengan gadis yang bernama Yip. Gadis yang usianya jauh lebih muda darinya. Melihat kondisi Yip hampir saja meninggoy dalam misi tadi, Ching memintanya untuk meninggalkan pekerjaan ini dan carilah pekerjaan lain yang lebih halal. Karena masih ngeyel, Ching menenggelamkan Yip ke bak mandi sampai hampir membuatnya kehabisan nafas. Bukan tanpa alasan, melainkan sebagai pengingat agar Yip paham jika dalam pekerjaan ini tidak pandang bulu meski harus menghabisi teman sekalipun selama itu menguntungkannya. Di tempat lain, saat acara ulang tahun perusahaan, Xian menemui semua petinggi perusahaan untuk memberikan hadiah, sekaligus memberitahu jika Mutung berencana untuk membersihkan perusahaan dengan tidak menjual bubuk haram lagi. Sehingga dengan hadiah ini, ia berharap mendapat dukungan penuh dari mereka semua. Di sini, keseriusan Mutung membersihkan nama perusahaan tidak main-main. Terbukti saat ia menyiksa salah satu anak buah yang kecolongan tewer pada saat tamu mulai berdatangan ke acara. Pada saat ada kesempatan berbicara, Mutung mengumumkan jika ia akan menyumbang untuk pembangunan kembali rumah sakit, di mana hal itu semata-mata untuk membangun kembali citra perusahaan di mata publik. Singkat cerita, esok harinya, inspektur yang masih mencari tahu terkait Mutung menemui seorang bandar judi untuk menanyakan kabar terbaru tentangnya. Si bandar pun memberitahu jika Mutu hendak akan bekerja sama dengan mafia dari Italia sebagai pemasok barang haram. Dan benar saja, Mutung dan mafia dari Italia terlihat satu meja dengan Citat. Di sana, Mutung meminta agar membocorkan siapa informan polisi yang menyamar di perusahaannya dengan imbalan yang sangat besar. Di sini Citat yang tergiur dengan hal itu pun akhirnya membongkar penyamaran rekannya sendiri. Dengan satu lirikan mata, Mutung pun akhirnya mengerti dengan orang yang dimaksud oleh Citat. Sehingga ia menyuruhnya untuk menggantikan Mutung bermain judi. Dengan alasan ada acara lain yang menunggunya. Tepat setelah Mutung pergi, Citat dan para anak buah Mutung mulai bergerak mengikuti kemanapun si informan pergi. Dan inilah yang terjadi. Ya, si informan pun akhirnya mendapat serangan dari anak buah Mutung. Yang meski si informan mengaku dirinya memiliki keluarga, Citat sama sekali tidak peduli akan hal tersebut.
Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Citat pulang ke rumah setelah menghabisi rekannya sendiri yang baru saja beberapa menit tertidur. Ia dihubungi oleh rekannya terkait Mutung yang menghentikan penjualan obat, membuat beberapa pecandu sangat marah, bahkan sampai menghancurkan apotik demi bisa mendapatkan pil koplo itu. Dengan fakta jika Citat rupanya memiliki simpanan obat, ia tak bisa menjualnya dengan bebas karena merupakan seorang polisi. Ia pun kembali mendatangi Mutung untuk bernegosiasi. Tidak apa-apa bagiannya dipotong, asal Mutung mau menjual barangnya lagi. Karena jika tidak, Citat tak akan bisa mengeluarkan simpanannya sendiri. Mendengar hal itu, tentu saja Mutung sangat muak. Bukan apa-apa, di mana kejadian semalam juga ternyata hanya untuk mengetes Citat. Apakah dirinya serakah atau tidak demi menentukan kelayakannya sebagai rekan bisnis. Setelah pertemuannya dengan Mutung, Citat mendapat laporan dari rekannya jika intel mereka menemukan simpanan barang haram di salah satu gedung di mana simpanan tersebut sebenarnya merupakan miliknya sendiri. Sebagai Biro Anti Narkotika, Citat tentu tak bisa berbuat apa-apa lagi. Selaman ikut melakukan penggerebekan dan menyita barang tersebut dan agar barangnya tak jatuh ke tangan orang lain, ia akan mengambil alih komando agar bisa mengamankan barang tersebut. Di tengah aksi menegangkan tersebut, Citat yang tidak ingin barangnya disita oleh anak buahnya sendiri pun pergi mengamankan obatnya lebih dulu. Tetapi setelah tiwasnya Citat, Pak Inspektur dan pasukan yang tersisa pun langsung kembali ke markas. Berlokasi di sebuah penjara pribadi milik perusahaan Mutung, terlihat Paman Guai sedang menjenguk seorang napi yang ternyata adalah Leman. Leman ini selama ini ternyata ia tidak kabur kemana-mana, melainkan ditahan oleh Guai tanpa sepengetahuan siapapun. Kedatangan Guai ke sana bukan semata-mata menjenguk karena rasa rindu, melainkan ingin agar Leman mengambil alih bisnis peninggalan orang tuanya. Karena jika jatuh ke tangan Mutung, maka kehancuranlah yang akan mereka dapatkan. Di tempat lain, Ching sedang membahas tentang sebuah kontrak bernilai jutaan dolar. Namun yang menjadi masalahnya adalah ada dua kontrak berbeda dari dua kubu yang berlawanan. Yang itu berarti jika mereka mengambil kedua kontraknya, maka besar kemungkinan mereka akan menjadi musuh ketika di lapangan. Seolah tidak peduli dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Semua orang yang ada di sana tetap berniat mengambil salah satu dari kontrak tersebut. Meski harus menjadi musuh sekalipun, hal itu tidak akan membuatnya goyah, karena imbalan yang besar cukup untuk menutupi itu semua. Pada keesokan harinya, sesuai dengan pembicaraan mereka semalam di meja makan, Ching Yip dan si botak tampak berkumpul di sebuah minimarket. Tanpa banyak cakap satu sama lain, mereka langsung mengeluarkan seluruh kemampuannya. Dan lihatlah. Di tempat lain terlihat si kakak beradik yaitu Leman dan Mutung akhirnya bisa bertemu kembali dalam rangka pemakaman ayah mereka. Namun siapa sangka, bukannya menghormati sang ayah yang sudah berpulang, Leman malah melakukan hal tercela seperti ini. Di sini Mutung seolah tidak peduli dan mulai menjelaskan tentang alasan kenapa mereka bertemu untuk memberikan tahtanya kepada Mandik dengan satu syarat, yaitu merubah perusahaan ke arah yang lebih baik. Meski tahtanya sudah aman di tangan Leman, namun ia tetap ingin melanjutkan rekam jejak sang ayah untuk melanjutkan bisnis secara ilegal. Meminta Mutung untuk berjalan di jalannya masing-masing, tidak saling mengganggu satu sama lain supaya mereka bisa mendapat keuntungan lebih besar. Dengan niat awal ingin menghapuskan dunia dari barang haram, tentu saja hal itu tidak bisa Mutung setujui. Sehingga ia yang menganggap jika percakapan ini tidak ada hasil pun, memberikan sepucuk pistol kepada Leman daripada nantinya mereka harus terlibat perang saudara. Hanya karena perbedaan ideologi, kematian akan menjadi jalan keluar terbaik bagi mereka.
Tanpa kedua saudara itu sadari, puluhan polisi sudah berada di luar untuk menghabisi mereka. Di mana Ching yang baru saja selesai dengan kedua rekannya tadi pun bergabung dan menyamar menjadi polisi untuk menggagalkan pembunuhan Mandik dan Mutung yang memang mengemban misi untuk menyelamatkan salah satu dari mereka. Satu lawan banyak tentu bukanlah hal yang mudah, apalagi tempat pertarungannya cukup sempit. Membuat Ching yang juga memiliki batasan pun berakhir mengenaskan akibat polisi mainnya keroyokan. Pada akhirnya, Ching tiwas oleh Pak Inspektur yang muncul entah dari mana. Selesai urusannya di luar, Pak Inspektur kemudian memasuki tempat pertemuan si kakak beradik dan langsung menghabisi mereka saat itu juga. Tidak selesai di sana, Pak Inspektur pergi menemui Xian untuk mengabarkan tentang kematian suaminya. Di sana ia memperingatkan agar Xian tidak bertindak macam-macam, karena jika nekat mengambil keputusan yang salah, maka Pak Inspektur tidak akan segan untuk menghabisinya. Di tempat lain di sebuah restoran, tepat ketika Xian sedang makan malam, tiba-tiba... restoran tempat Xian makan pun hancur akibat ditembaki oleh orang tadi kenal. Tak lama dari itu, ia dihubungi oleh Guai yang ternyata dalang dibalik semua kerusuhan yang terjadi. Baik itu pembunuhan Lai Paksan, pengeboman rumah sakit, informannya Citat si polisi korup dengan tujuan agar Gua bisa menguasai perusahaan yang ditinggalkan oleh Lai Paksan. Dan tamat. Pesan yang kita ambil dari film ini adalah bisnis adalah tentang kepemilikan. Dan pada babak terakhir ini, maut menjadi pemilik mutlak atas dirinya. Dia ingin menguasai dunia, namun gagal menguasai rasa puasnya sendiri. Kerajaan yang dibangun di atas darah selalu runtuh oleh tangan orang dalam. Ambisi yang tidak memiliki batas akan selalu menemukan batasnya sendiri, yaitu kematian. Gitarku petik, basku betot. Hei nona cantik, tiada Tuhan selain Allah.